Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan surat untuk malaikat pencatat hutang. Di sebuah kota kecil yang ramai dan penuh gosip, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia terkenal bukan karena kaya atau tampan, melainkan karena kecerdasannya yang sering membuat orang lain garuk-garuk kepala, terutama para pejabat yang merasa dirinya paling pintar. Suatu hari, pasar kota gempar. Seorang saudagar kaya raya bernama Karim berteriak-teriak di tengah pasar. "Wahai warga, Abu Nawas berhutang padaku 100 dinar. Sudah 3 bulan tidak dibayar." Orang-orang langsung berkerumun. Mereka suka sekali tontonan gratis, apalagi kalau melibatkan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul dengan santai. "Ada apa ini? Mengapa ramai sekali? Apakah ada yang membagi-bagikan uang?" tanyanya polos. Karim menunjuk hidung Abu Nawas. "Kau bayar hutangmu 100 dinar. Jangan pura-pura lupa." Abu Nawas mengerutkan kening. 100 dinar? Rasanya aku hanya meminjam 50. 50 itu uangnya. 50 lagi bunganya, bentak Karim. Orang-orang mulai berbisik. Bunga sebesar itu? Tapi Karim memang terkenal pelit sekaligus rakus. Abu Nawas mengangguk-angguk pelan. "Baiklah. Kalau begitu, mari kita selesaikan secara adil." "Adil? Kau yang berhutang," kata Karim. "Benar. Karena itu aku ingin membayar dengan cara yang lebih terhormat." Semua orang makin penasaran. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Karim membawa selembar kertas besar yang digulung rapi. "Apa itu?" tanya Karim curiga. "Surat resmi," jawab Abu Nawas bangga. "Surat apa?" "Surat untuk malaikat pencatat hutang." Karim melotot. "Apa?" Abu Nawas membuka gulungan itu dan mulai membaca keras-keras. "Wahai malaikat yang mencatat hutang dan pahala, tolong catat bahwa Karim telah memberi pinjaman 50 dinar dan meminta tambahan 50 dinar sebagai bunga. Jika bunga itu termasuk perbuatan baik, maka tambahkan pahalanya. Jika tidak, maka kurangi saja dari catatan kebaikannya." Orang-orang yang ikut mengintip langsung menahan tawa. Karim merah padam. "Apa maksudmu menulis surat seperti ini?" Abu Nawas menjawab santai. "Bukankah semua perbuatan kita dicatat? Jadi aku hanya ingin memastikan transaksi ini tercatat dengan jelas di akhirat nanti." Beberapa warga mulai tertawa kecil. Karim masih keras kepala. "Hutang tetap hutang. Bayar 100 dinar." Abu Nawas tersenyum licik. "Baiklah. Aku punya usul. Kita hitung bersama." Ia mengambil batu kecil dan menyusunnya di tanah. "Ini 50 dinar yang kau pinjamkan." Ia menaruh 5 batu. "Sekarang bunga 50 dinar. Itu berarti uangmu berkembang 2 kali lipat tanpa kau bekerja. Benar?" Karim mengangguk bangga. "Nah," lanjut Abu Nawas, "kalau uang bisa berkembang tanpa bekerja, berarti uang itu hidup. Apa hubungannya? Kalau hidup, berarti bisa mati juga." Orang-orang mulai tertawa keras. "Jadi," kata Abu Nawas dengan wajah serius, "seandainya uang itu mati sebelum aku membayarnya, apakah kau akan menuntut warisannya juga?" Kini seluruh warga meledak dalam tawa. Karim mulai kehilangan muka. Karim tak terima dipermalukan. Ia membawa perkara itu ke hadapan penguasa kota. Di hadapan semua orang, Karim berteriak, "Yang mulia, Abu Nawas mempermainkan hukum." Penguasa menoleh pada Abu Nawas. "Apakah benar kau berhutang?" "Benar, Yang Mulia." 50 dinar.
Lalu mengapa tidak membayar 100? Abu Nawas membungkuk hormat. Karena saya meminjam uang, bukan meminjam pohon kurma. Maksudmu? Kalau pohon kurma, wajar berbuah. Tapi uang tidak berbuah kecuali karena keserakahan. Suasana mendadak sunyi. Beberapa pejabat menunduk, mungkin merasa tersindir. Penguasa tersenyum tipis. Karim, apakah kau memaksa bunga sebesar itu? Karim mulai gugup. Iya, tapi itu biasa. Penguasa menggeleng. Yang biasa belum tentu benar. Akhirnya diputuskan, Abu Nawas hanya wajib membayar 50 dinar tanpa bunga. Suasana kembali ramai oleh sorak-sorai warga. Saat berjalan pulang, seorang teman bertanya pada Abu Nawas. Kenapa kau tidak langsung saja membayar 50 dinar sejak awal? Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau aku langsung bayar, orang tak akan belajar apa-apa. Tapi kalau aku membuat sedikit keributan, semua orang jadi ingat bahwa keserakahan itu memalukan. Temannya mengangguk kagum. Tapi, lanjut Abu Nawas pelan, sekarang aku benar-benar harus bekerja keras. 50 dinar tetap 50 dinar. Mereka pun tertawa bersama di bawah langit senja yang keemasan. Pesan moral. Keserakahan sering membuat seseorang kehilangan kehormatan. Tidak semua yang biasa dilakukan, itu benar. Kecerdikan dan humor bisa menjadi senjata untuk melawan ketidakadilan. Hutang tetap harus dibayar, tetapi keadilan harus tetap ditegakkan. Karena pada akhirnya, bukan hanya manusia yang mencatat perbuatan kita, hati nurani pun ikut menulisnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan makna diam. Rahasia diam yang lebih ribut dari 1000 kata. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, pasar ramai bukan main. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, pembeli menawar sambil teriak balik, ayam berkokok tanpa sebab, dan keledai ikut bersuara seolah ikut diskusi harga cabai. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas justru duduk diam di pojok pasar, memejamkan mata, mulut tertutup rapat, tangan bersedekap, seperti patung yang lupa cara berbicara. Orang-orang heran. Abu Nawas kenapa? Jangan-jangan kerasukan jin pendiam? Atau kehabisan kata-kata? Padahal semua orang tahu, Abu Nawas terkenal paling susah diam. Kalau bicara, bisa bikin orang ketawa, marah, lalu mikir, semuanya dalam satu kalimat. Tapi hari itu, Abu Nawas diam total. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Apa? Seru sang raja. Abu Nawas. Diam? Benar, Paduka, kata pengawal. Sejak pagi, tidak bicara sepatah kata pun. Raja mengernyit. Ini berbahaya. Jika Abu Nawas diam, pasti ada kekacauan besar yang akan terjadi. Maka Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Di aula istana, semua pejabat sudah siap. Biasanya, kalau Abu Nawas datang, aula berubah seperti pasar ikan. Tapi sekarang, sunyi. Raja menatap Abu Nawas tajam. Abu Nawas, mengapa engkau diam? Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu menunduk. Para menteri mulai gelisah. Paduka, mungkin Abu Nawas sedang menghina kita dengan diam. Atau ia sedang menyimpan rencana licik. Atau, ia lupa bahasa Arab. Raja menggeleng pelan, lalu berbicara. Abu Nawas, jika kau tidak bicara, aku akan menghukummu. Abu Nawas tetap diam. Namun tiba-tiba, ia mengambil papan kayu, lalu menulis. Paduka, izinkan hamba diam 1 hari saja. Raja membacanya keras-keras. Hanya 1 hari?
Untuk apa? Abu Nawas menulis lagi. Agar Paduka dan semua orang mendengar suara mereka sendiri. Raja setuju, meski dengan curiga. Seharian penuh, Abu Nawas berada di istana, tanpa bicara. Anehnya, justru istana jadi paling ribut sedunia. Para menteri mulai saling bicara tanpa henti. Kalau Abu Nawas diam, aku baru sadar aku ini sering bicara tapi tak paham apa-apa. Tidak. Justru aku baru sadar aku paling pintar di ruangan ini. Paduka, menurut saya. Tidak, menurut saya. Bukan begitu? Para menteri saling berebut bicara. Raja pusing. Biasanya Abu Nawas yang membuat kekacauan dengan kata-katanya. Sekarang, tanpa sepatah kata pun dari Abu Nawas, semua orang saling bertengkar. Bahkan raja sendiri mulai bicara sendirian. Apakah aku terlalu sering memerintah tanpa mendengar? Atau aku lebih suka didengar daripada mendengar? Abu Nawas hanya duduk, tersenyum kecil. Menjelang sore, raja tak tahan lagi. Abu Nawas, kau menang. Sekarang bicara. Abu Nawas berdiri, menepuk jubahnya, lalu berkata tenang. Paduka, hari ini hamba belajar satu hal. Raja mendekat. Apa itu? Abu Nawas tersenyum nakal. Diam itu bukan berarti kosong. Kadang diam justru membuat kebisingan orang lain terlihat jelas. Semua orang terdiam. Untuk pertama kalinya hari itu. Diam yang benar-benar diam. Pesan moral. Diam bukan tanda kebodohan, dan bicara bukan selalu tanda kebijaksanaan. Kadang, terlalu banyak bicara membuat kita lupa mendengar, dan terlalu sibuk berbicara membuat kita tak sadar sedang mempermalukan diri sendiri. Seperti Abu Nawas mengajarkan. Diam pada waktunya bisa lebih bijak daripada 1000 kata yang tak bermakna. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri bodoh. Di sebuah kota Baghdad yang ramai, hiduplah seorang pria yang terkenal bukan karena kekayaannya, bukan pula karena jabatan tinggi, melainkan karena akal licik yang dibalut keluguan, Abu Nawas. Ia berusia sekitar 40 tahun, dan selalu berjalan santai seolah dunia tak pernah membuatnya pusing. Suatu malam yang tenang, ketika bulan menggantung bulat seperti koin perak di langit, Abu Nawas tertidur pulas di rumah kecilnya. Di sudut rumah, hanya ada beberapa barang sederhana, tikar usang, kendi air, dan satu peti kayu tua yang selalu terkunci. Namun di balik kegelapan malam, sepasang mata mengintip dari balik jendela. Itulah Salim, seorang pencuri yang terkenal, bukan karena kepintarannya, tapi karena kebodohannya. Rumah kecil, sepi, pasti hartanya disembunyikan, gumam Salim sambil menggosok tangan. Kalau berhasil malam ini, aku pensiun jadi pencuri, atau minimal beli sandal baru. Dengan susah payah, Salim masuk lewat jendela dan mendarat tepat di atas kendi air. Perang! Astagfirullah, maksudku, ush. Air tumpah, lantai basah, dan suara itu cukup keras untuk membangunkan orang mati, tapi tidak Abu Nawas. Salim menghela napas lega. Syukurlah dia tidur seperti batu nisan. Namun Salim tidak tahu satu hal penting. Abu Nawas sudah bangun sejak tadi dan pura-pura tidur. Dalam hati Abu Nawas tersenyum. Tamu malam. Sepertinya bukan tukang pos. Salim mulai menggeledah rumah, membuka lemari, memeriksa tikar, bahkan mengguncang bantal. Aneh, kok miskin sekali, keluhnya. Jangan-jangan hartanya di peti kayu itu. Salim mendekati peti kayu besar yang terkunci rapat. Ia berusaha membukanya dengan besi kecil, tapi gagal. Tiba-tiba Abu Nawas menguap keras. Siapa ya yang ribut-ribut malam begini?
Salim membeku seperti patung pasir. Abu Nawas duduk perlahan, menatap lurus ke arah Salim. "Wah, tamu ya? Maaf rumah saya berantakan. Tidak saya sangka malam-malam ada yang berkunjung." Salim gemetar. Aku cuma salah masuk rumah." "Ah, kalau salah masuk, biasanya keluar lagi," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Tapi kamu malah mendekati peti saya." Salim menelan ludah. "Peti itu berat sekali." "Isinya apa?" Abu Nawas menghela napas panjang, seolah menyimpan rahasia besar. "Isinya? Isinya emas paling berharga di Baghdad." Mata Salim berbinar. "Emas? Tapi sayangnya," lanjut Abu Nawas serius, "emas itu hanya bisa diambil oleh orang yang sangat jujur." Salim berpikir keras. "Jujur? Aku sangat jujur." "Oh ya?" Abu Nawas tersenyum licik. "Kalau begitu, cobalah angkat peti itu." Salim mengangkat peti dengan penuh semangat. "Berat sekali." "Itulah beratnya kejujuran," kata Abu Nawas hikmat. "Sekarang buka tutupnya." Dengan susah payah, Salim membuka peti, dan mendapati cermin besar di dalamnya. Salim menjerit. "Ini apa?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Itulah emas sejati. Wajahmu sendiri." Tapi sayangnya, wajah itu milik pencuri. Salim jatuh terduduk, malu dan bingung. Tak lama kemudian, penjaga malam datang karena mendengar keributan. "Ada apa ini?" Abu Nawas menunjuk Salim. "Orang ini datang malam-malam untuk belajar kejujuran." Penjaga menangkap Salim, sementara Abu Nawas masih tertawa kecil. Saat Salim dibawa pergi, ia menoleh dan berkata lirih, "Mulai besok, aku mencuri. Maksudku, bekerja jujur." Abu Nawas melambaikan tangan. "Bagus. Tapi jangan datang malam-malam lagi." Pesan moral. Kecerdikan lebih kuat daripada kekerasan. Abu Nawas mengalahkan pencuri tanpa memukul, hanya dengan akal dan humor. Kebohongan dan kejahatan sering membuat pelakunya terlihat bodoh. Kejujuran adalah harta sejati. Bukan emas atau perhiasan, melainkan keberanian untuk hidup lurus. Tertawa bisa menjadi senjata paling ampuh. Kadang, nasihat paling tajam justru datang lewat kelucuan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pasar gaib. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka. "Kurma manis, murah dan segar," teriak seorang pedagang. "Kain sutra dari Persia, halus seperti awan," sahut yang lain. Namun di antara keramaian itu, tampak Abu Nawas berjalan santai sambil menenteng keranjang kosong. Ia tidak sedang berbelanja, ia hanya ingin mengamati kehidupan, begitu katanya, padahal sebenarnya ia sedang mencari ide untuk menghibur dirinya sendiri. Tiba-tiba datanglah seorang penjaga istana berlari terburu-buru, napasnya tersengal. "Abu Nawas, Raja memanggilmu segera. Ada perkara aneh di pasar." Abu Nawas mengangkat alis. "Pasar? Bukankah itu tempat paling wajar untuk hal aneh? Di sana harga naik dan turun lebih cepat dari emosi istri pedagang." Tetapi karena perintah raja tak bisa diabaikan, Abu Nawas pun berangkat ke istana. Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. "Abu Nawas," katanya begitu sang penasehat nyentrik itu tiba. "Ada sesuatu yang sangat aneh. Pasar utama Baghdad menghilang semalam." Abu Nawas hampir tersedak teh. "Menghilang, tuanku? Maksud Baginda, para pedagang kabur tanpa bayar pajak?" "Bukan,
bentak sang raja. Bukan cuma pedagangnya, Abu Nawas. Bangunannya pun lenyap. Begitu malam datang, seluruh pasar hilang dari pandangan, tak ada kios, tak ada gerobak, hanya tanah kosong. Tapi paginya, pasar itu muncul lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Abu Nawas mengusap dagunya dan berkata pelan, pasar yang menghilang di malam hari, sepertinya ini pekerjaan makhluk yang sangat sibuk atau sangat malas. Raja menatapnya tajam. Aku ingin kau menyelidiki malam ini juga. Kalau kau bisa mengungkap misterinya, aku akan memberimu hadiah emas sekarung. Tapi kalau tidak, sela Abu Nawas cepat. Raja tersenyum licik. Kau akan aku suruh tidur di tanah kosong itu, menggantikan pasar. Malam itu, Abu Nawas membawa lentera, selimut, dan seekor kambing, karena menurutnya, kambing bisa menjadi teman bicara yang baik bila malam sunyi. Ia berbaring di tengah pasar yang sepi. Baiklah, wahai kambing, kalau pasar ini benar-benar hilang nanti, semoga kita tidak ikut menghilang bersama, gumamnya. Angin malam berhembus lembut. Suara jangkrik terdengar. Tiba-tiba, wus! Cahaya aneh menyelimuti area pasar. Satu persatu kios menghilang. Abu Nawas melotot, tapi bukannya takut, ia malah berkata, wah! Ini lebih menarik dari pertunjukan sihir di istana. Namun ia memperhatikan sesuatu. Setiap kios yang lenyap meninggalkan bau dupa dan suara-suara seperti orang berdagang, tapi pelan, seperti bisikan dari dunia lain. Sepertinya pasar ini tidak benar-benar hilang, tapi berpindah ke alam gaib, pikirnya. Tapi Abu Nawas tentu tidak akan menyerah begitu saja. Ia menggali tanah tempat pasar berdiri, dan menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah guci besar berisi asap tipis beraroma rempah. Aku tahu ini bukan sihir biasa. Ini ulah seseorang yang ingin menakuti penduduk agar tak berjualan di sini, katanya yakin. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui raja. Tuanku, izinkan hamba membuat pasar baru di sebelah pasar lama. Tapi tolong, jangan beritahu siapapun, katanya sambil tersenyum penuh rahasia. Raja setuju, meski sedikit bingung. Malam berikutnya, Abu Nawas menaruh puluhan lentera beraroma rempah di sekitar pasar baru dan memerintahkan beberapa pengawal bersembunyi. Benar saja, ketika tengah malam tiba, muncullah seorang pria berjubah hitam yang berjalan pelan sambil membawa dupa. Ia menggumamkan mantra, hilanglah, wahai pasar manusia. Namun tiba-tiba, tangkap, teriak Abu Nawas. Para pengawal menyerbu, dan si pria langsung ketakutan. Setelah diselidiki, ternyata ia adalah pedagang saingan yang iri karena lapaknya kalah ramai di pasar itu. Ia menyewa penyihir untuk membuat pasar tampak hilang setiap malam, agar para pembeli pindah ke tempatnya berdagang. Keesokan paginya, Raja Harun al-Rasyid mendengar laporan itu dan tertawa terbahak-bahak. Luar biasa, Abu Nawas. Lagi-lagi akalmu menyingkap kebodohan manusia. Abu Nawas membungkuk hormat sambil tersenyum. Hamba hanya berpikir sederhana, tuanku. Kalau sesuatu menghilang setiap malam, pasti ada yang tidak mau terlihat. Dan biasanya, yang tidak mau terlihat adalah kejahatan. Raja pun memberi Abu Nawas satu kantong emas. Tapi tentu saja, seperti biasa, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia mampir ke pasar dan berkata lantang, wahai penduduk Baghdad, jangan takut berdagang di sini lagi. Pasar ini aman, kecuali kalau harga melon naik 2 kali lipat, itu memang keajaiban lain. Semua orang tertawa. Pesan moral. Kecerdikan dan logika bisa mengalahkan rasa takut dan kebohongan. Kadang sesuatu yang tampak ajaib hanyalah tipu daya manusia yang ingin mengambil keuntungan. Maka, gunakan akal sehat sebelum percaya pada hal misterius. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas.
dan mimpi aneh. Di negeri Baghdad yang damai namun penuh kelucuan, Raja Harun al-Rasyid terkenal sebagai penguasa yang bijak, tapi juga gampang penasaran pada hal-hal aneh. Suatu malam, setelah makan malam terlalu banyak kebab dan susu kambing, sang raja tertidur dengan perut kenyang dan mimpi pun datang menyerangnya seperti rombongan unta yang tak sabar berlari di padang pasir. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menjadi pengemis miskin yang tinggal di gubuk reot, dikejar-kejar anjing jalanan, dan ditertawakan rakyatnya sendiri. Ia bangun dengan keringat dingin dan berteriak, "Tidak! Aku jadi pengemis. Harta dan istanaku hilang." Para penjaga istana yang mendengar teriakannya segera berlari masuk. "Yang mulia, ada apa?" Raja memegangi janggutnya sambil gemetar. "Aku bermimpi jadi pengemis, dan rasanya nyata sekali. Mungkin itu pertanda buruk. Cepat, panggil para penafsir mimpi." Malam itu juga, istana penuh dengan orang bijak, ulama, dan dukun yang mengaku tahu arti mimpi. Tapi semua jawabannya membuat raja makin gelisah. Yang satu bilang, itu pertanda Anda akan kehilangan kekuasaan. Yang lain bilang, itu tanda bahwa rakyat akan memberontak. Dan seorang dukun berambut acak-acakan bahkan berkata, "Mimpi itu berarti jin sedang jatuh cinta pada Anda, tuanku." "Jatuh cinta padaku? Jin perempuan?" seru raja ketakutan. "Tidak. Aku tidak mau menikah dengan jin," usir semua dukun itu. Namun, satu nama tiba-tiba disebut oleh pengawal, Abu Nawas. Raja langsung bersinar wajahnya. "Benar. Panggil Abu Nawas. Kalau dia yang bicara, pasti ada logikanya, walau logika yang membuat kepalaku pening." Keesokan paginya, Abu Nawas datang dengan langkah santai, memakai sorban putih, jubah bersih, dan senyum licik khasnya. Ia memberi salam dan berkata, "Wahai Baginda, siapa yang membuat wajah mulia ini terlihat seperti kambing yang baru kehilangan rumput?" Raja menghela napas panjang. "Abu Nawas, aku bermimpi aneh semalam. Aku jadi pengemis miskin, tidur di jalanan, dan semua orang menertawakanku." Abu Nawas menatap serius sebentar, lalu tersenyum. "Lalu apa yang membuatmu takut, wahai Raja?" "Karena itu terasa nyata." "Apakah itu pertanda buruk?" Abu Nawas mengelus janggutnya pelan. Mungkin saja bukan pertanda buruk, melainkan peringatan halus. Mungkin Tuhan ingin Baginda tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat yang miskin dan lapar." Raja terdiam. "Mungkin benar, tapi kenapa rasanya seperti sungguhan? Aku benar-benar merasa hidup di sana." Abu Nawas menatap langit-langit istana seolah sedang menghitung laba-laba. "Baginda, boleh aku bertanya sesuatu? Saat Baginda bermimpi jadi pengemis, apakah Baginda membawa seluruh perbendaharaan istana di dalam mimpi itu?" "Tidak, tentu saja tidak." "Apakah Baginda membawa perhiasan atau makanan mewah?" "Tidak juga." "Lalu kenapa sekarang Baginda takut seolah mimpi itu benar-benar bisa mencuri harta benda dunia nyata?" "Baginda hidup di dunia, bukan di dunia mimpi." "Kalau begitu, mungkin Baginda terlalu serius bahkan saat tidur." Raja memutar bola matanya. "Jadi maksudmu aku harus bersikap santai meskipun sedang mimpi jadi pengemis?" "Benar, tuanku," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Bahkan dalam mimpi, seorang raja tetap bisa bahagia asal tahu cara tertawa pada dirinya sendiri. Beberapa malam kemudian, raja penasaran dan berkata dalam hati, "Aku akan tidur lagi dan membuktikan kalau aku tidak takut mimpi itu." Namun begitu matanya terpejam, mimpi aneh kedua datang lebih parah. Kali ini ia bukan hanya jadi pengemis, tapi juga sedang ditangkap penjaga karena dituduh mencuri roti. Ia berteriak dalam mimpi, "Aku Raja Harun. Aku tidak mencuri." Tapi semua orang malah tertawa dan berkata, "Kalau kau raja, aku ini nabi." Ketika terbangun, raja mendapati dirinya memegangi bantal sambil berteriak, "Ampunilah aku.
Seluruh penjaga kembali panik. "Tuanku, mimpi lagi?" Raja mengangguk lemas. Aku dituduh mencuri roti. Bahkan dalam mimpi pun aku tidak dihormati." Maka Abu Nawas kembali dipanggil. Abu Nawas datang sambil membawa roti hangat dan berkata, "Sebelum Baginda bercerita, lebih baik isi perut dulu. Siapa tahu mimpinya datang karena lapar." Raja tertawa kecil. "Kau benar juga. Tapi kali ini aku sungguh terjebak. Aku tak bisa mengendalikan apapun di dalam mimpiku." Abu Nawas menjawab tenang. "Itu artinya Baginda perlu belajar menguasai pikiran sendiri. Kalau Raja bisa memerintah ribuan orang di dunia nyata, kenapa tidak bisa memerintah satu mimpi?" Raja mendengus. "Dan bagaimana caranya memerintah mimpi, wahai bijak dari Baghdad?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidurlah lagi malam ini, tapi sebelum tidur, ucapkan ini 3 kali. Aku Raja, bahkan dalam mimpiku sendiri." Kalau berhasil, besok Baginda akan bangun dengan senyum lebar. Raja pun menuruti nasihat itu. Malam ketiga, Raja kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia sadar sedang bermimpi. Ia melihat dirinya di pasar, dan para penjaga mimpi datang ingin menangkapnya. Namun ia mengangkat tangan dan berteriak, "Berhenti! Aku Raja Harun, penguasa Baghdad, bahkan di alam mimpi." Ajaib! Semua orang berhenti bergerak. Para penjaga menunduk, rakyat bersorak, dan istana besar muncul dari balik awan. Raja tertawa puas. Sekarang aku menguasai mimpiku." Keesokan paginya, ia bangun dengan wajah bahagia. "Abu Nawas, kau benar. Aku kini bisa mengatur mimpiku sendiri." Abu Nawas menunduk hormat sambil menahan tawa. "Luar biasa, Baginda. Jadi mulai sekarang, kalau Baginda ingin menikmati kebahagiaan, tak perlu membangun istana baru. Cukup tidur saja." Raja menatapnya dengan curiga. "Kau mengejakku lagi, ya?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Tidak, tuanku. Aku hanya kagum, karena satu-satunya raja di dunia yang bisa membuat rakyat, istana, dan bahkan mimpinya sendiri tertawa, adalah Baginda." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid jadi lebih tenang dan sering bercanda, bahkan kalau mimpinya aneh sekalipun. Suatu hari ia berkata pada Abu Nawas, "Tadi malam aku bermimpi menjadi kambing, Abu Nawas." Abu Nawas menjawab cepat, "Wah, kalau begitu Baginda jangan makan rumput saat sarapan, nanti mimpi itu jadi kenyataan." Raja dan seluruh istana pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan begitulah, sejak hari itu, mimpi buruk Raja berubah menjadi bahan tertawaan di seluruh Baghdad, berkat kecerdikan si Abu Nawas yang selalu tahu cara membuat masalah jadi lelucon. Kadang mimpi buruk hanyalah cermin dari kekhawatiran kita sendiri. Kalau kita bisa menertawakannya, bahkan raja sekalipun, tidak ada mimpi yang benar-benar menakutkan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan wasiat terakhir. Di negeri Baghdad yang megah, Raja Harun al-Rasyid terkenal sebagai penguasa yang bijaksana, tapi juga punya selera humor yang kadang kelewat aneh. Suatu hari, Raja tiba-tiba jatuh sakit. Seluruh istana panik. Tabib dipanggil dari berbagai negeri. Ramuan terbaik dicoba, tapi sakit sang raja tak kunjung sembuh. Kabar ini membuat seisi negeri cemas. Rakyat menangis, para menteri kebingungan, bahkan para koki istana berhenti mencicipi masakan karena tak berselera makan. Satu-satunya orang yang tidak terlihat panik justru Abu Nawas. Ia malah duduk santai di bawah pohon kurma sambil mengelus janggutnya. Aneh, biasanya kalau raja sakit, pasti ada sesuatu yang ingin ia lakukan sebelum waktunya tiba. Kalau benar,
Pasti aku yang akan dipanggil, gumam Abu Nawas sambil terkekeh. Dan benar saja, tak lama kemudian seorang utusan kerajaan datang terburu-buru. Abu Nawas, Raja memanggilmu segera. Katanya ada permintaan terakhir yang hanya bisa kau penuhi. Abu Nawas menghela napas panjang. Permintaan terakhir? Wah, ini pasti bukan permintaan biasa. Baiklah, ayo kita lihat. Di kamar istana, Raja Harun al-Rasyid berbaring lemah. Meski wajahnya pucat, sorot matanya masih menyimpan rasa jahil. Begitu melihat Abu Nawas, Raja tersenyum. Abu Nawas, sahabatku, aku rasa waktuku tak lama lagi. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin membuat sebuah permintaan terakhir. Permintaan terakhir, tuanku? Tanya Abu Nawas sambil menahan cengiran. Apakah tuanku ingin istana baru di atas awan? Atau ingin sungai susu mengalir di taman belakang? Raja menggeleng. Tidak. Permintaanku sederhana, tapi sangat penting. Aku ingin dimakamkan di atas langit. Apa? Abu Nawas hampir jatuh saking kagetnya. Para menteri pun saling pandang, ada yang menutup mulut menahan tawa, ada yang justru pucat pasi. Betul, kata Raja mantap. Aku tidak mau dikuburkan di tanah seperti orang biasa. Aku ingin makamku di langit, supaya aku bisa melihat rakyatku dari atas. Para menteri langsung gelagapan. Ampun, tuanku. Itu mustahil. Bagaimana cara membuat makam di langit? Mana ada tangga setinggi itu? Raja hanya tersenyum. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Yang jelas, aku ingin permintaan ini dipenuhi. Dan hanya Abu Nawas yang mampu melakukannya. Semua mata pun tertuju pada Abu Nawas. Ia hanya mengelus janggut sambil tersenyum tipis. Wah, permintaan terakhir yang benar-benar terakhir. Kalau gagal, bisa-bisa aku yang ikut dikuburkan. Tapi baiklah, tuanku. Beri aku waktu 3 hari. 3 hari penuh Abu Nawas merenung. Ia mondar-mandir, menatap langit siang, bahkan berbicara dengan burung merpati. Penduduk kampung mengira ia sudah gila. Hingga akhirnya, ia punya ide. Abu Nawas datang ke istana dengan penuh percaya diri sambil membawa barang-barang aneh. Seutas tali panjang, balon besar yang ia tiup sendiri, serta papan kayu dengan tulisan besar, makam di langit, dilarang menyentuh. Raja yang sedang terbaring lemah tertawa terbahak-bahak melihat persiapan Abu Nawas. Bagaimana ini, Abu Nawas? Apakah kau benar-benar bisa membuat makamku di langit? Tenang, tuanku. Saya sudah menyiapkan makam yang tepat. Tapi, ada syaratnya. Abu Nawas dengan wajah serius berkata, syaratnya adalah, semua menteri harus ikut menggali liang kubur, tapi bukan di tanah, melainkan di udara. Para menteri langsung pucat. Menggali udara? Mana mungkin? Abu Nawas menjawab tenang, kalau tuanku ingin dimakamkan di langit, tentu liang kuburnya harus digali di sana, bukan? Raja sampai terbatuk-batuk menahan tawa. Tapi Abu Nawas belum selesai. Lalu, peti mati tuanku harus dibuat dari awan. Jadi, para menteri harus mengumpulkan awan di karung. Kalau karungnya kosong, itu artinya awannya kabur, dan harus diulang. Menteri semakin bingung, ada yang sampai jatuh terduduk. Rakyat yang mendengar syarat itu langsung tertawa berguling-guling. Hari ketiga, Abu Nawas mengajak seluruh orang ke halaman istana. Ia menunjuk papan kayu yang sudah diikat dengan balon besar dan tali panjang. Papan itu melayang tinggi ke udara. Lihatlah, tuanku,
kata Abu Nawas. Itulah makam di langit yang sudah saya siapkan. Dengan papan bertuliskan larangan, makam ini tidak akan disentuh siapapun. Tuanku tidak perlu khawatir, karena makam itu sudah dijaga oleh angin. Raja menatap papan itu, lalu tertawa sampai air matanya keluar. Abu Nawas, kau memang benar-benar gila. Mana ada makam di langit dari papan dan balon? Abu Nawas menunduk hormat. Betul, tuanku. Sama gilanya dengan permintaan seseorang yang ingin dimakamkan di langit. Kalau permintaannya mustahil, maka jawabannya pun harus mustahil. Seluruh istana meledak dengan tawa. Bahkan para menteri yang tadi pucat kini ikut terbahak. Raja yang tadinya lemah, justru merasa tubuhnya segar kembali karena terlalu banyak tertawa. Ajaibnya, sakitnya perlahan hilang. Abu Nawas, kau benar-benar penyelamatku, ujar raja sambil bangkit dari kursi roda. Ternyata tawamu lebih mujarab daripada obat manapun. Abu Nawas tersenyum lebar. Saya memang bukan tabib, tuanku. Tapi saya tahu, obat terbaik untuk sakit hati dan tubuh adalah tertawa. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid sehat kembali. Ia tidak lagi meminta dimakamkan di langit, tapi bersumpah jika suatu hari aja menjemput, ia hanya ingin Abu Nawas ada di sampingnya, untuk membuatnya tertawa sekali lagi. Dan rakyat pun bersyukur, karena raja mereka sembuh bukan karena ramuan mahal, tapi karena kelucuan Abu Nawas yang tak ada tandingannya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri kunci yang bikin geger. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak kacau. Para pelayan berlari ke sana kemari, wajah mereka panik, sementara prajurit sibuk memeriksa setiap sudut istana. Penyebabnya? Sang raja kehilangan kunci peti harta kerajaan. Kunci itu bukan kunci biasa. Konon, peti harta kerajaan hanya bisa dibuka dengan kunci tersebut, dan di dalamnya tersimpan emas, permata, serta dokumen penting kerajaan. Tanpa kunci itu, raja tidak bisa membuka peti, dan tentu saja beliau murka. Siapa yang berani-beraninya mencuri kunci kerajaan? Cari segera. Kalau tidak ketemu, kalian semua akan saya hukum, bentar raja dengan wajah merah padam. Semua orang gemetar. Tak ada yang berani bicara, apalagi mengaku. Dalam kekacauan itu, seseorang menyarankan, Baginda, mungkin lebih baik kita memanggil Abu Nawas. Dia terkenal bisa menemukan solusi yang tak pernah terpikirkan orang lain. Mendengar nama itu, raja mengerutkan dahi. Abu Nawas lagi, Abu Nawas lagi. Tapi baiklah, panggil dia segera. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Dengan jubah putih sederhana, sorban putih, rompi coklat muda, dan wajah ramahnya, ia berjalan masuk sambil tersenyum kecil. Salam sejahtera, Baginda. Ada masalah apa hingga istana geger seperti pasar ikan pagi hari? Tanyanya tenang. Raja menghela napas panjang. Abu Nawas, kunci peti harta kerajaan hilang. Semua pelayan sudah digeledah, prajurit pun sudah memeriksa, tapi tetap tidak ketemu. Aku yakin kunci itu dicuri. Kalau kau bisa menemukannya, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau gagal, jangan salahkan aku kalau kau yang kujadikan kambing hitam. Abu Nawas tersenyum tipis. Wah, hadiah besar di satu sisi, jadi kambing hitam di sisi lain. Baiklah Baginda, izinkan hamba menyelidikinya. Alih-alih langsung mencari kunci, Abu Nawas justru meminta seluruh pelayan dan prajurit berkumpul di halaman istana. Semua orang bingung,
termasuk raja. Untuk apa mereka berkumpul? Tanya raja heran. Tenang saja, Baginda. Hamba punya cara. Di hadapan semua orang, Abu Nawas berdiri gagah. Wahai para pelayan dan prajurit, saya tahu siapa yang mencuri kunci itu. Tapi sebelum saya sebutkan namanya, izinkan saya melakukan sebuah percobaan. Semua orang mulai berbisik. Jantung mereka berdegup kencang. Abu Nawas lalu mengeluarkan sebatang tongkat bambu. Setiap orang harus memegang tongkat ini secara bergantian. Barang siapa yang tangannya terasa berat saat memegang tongkat, dialah pencurinya. Para pelayan dan prajurit pun maju satu persatu. Tentu saja semuanya deg-degan, meski tak merasa mencuri. Ketika seorang pelayan kurus memegang tongkat, ia terlihat sangat gugup sampai keringatnya menetes. "Ha! Lihat, dia gemetar," teriak salah satu prajurit. Bukan. Aku hanya haus," jawab si pelayan terbata-bata. Raja sudah siap memerintahkan penangkapan, tapi Abu Nawas mengangkat tangan. "Tunggu dulu Baginda, ini baru permulaan." Abu Nawas tersenyum nakal. Ia tahu cara membuat pencuri ketahuan tanpa perlu repot mencari kunci. Ia berbisik ke telinga raja, "Baginda, izinkan hamba menggunakan trik lain." Raja mengangguk. Abu Nawas lalu berseru lantang, "Baiklah. Karena pencuri belum mau mengaku, saya punya cara terakhir. Malam ini, saya akan menidurkan kalian semua di aula istana. Barang siapa yang bermimpi aneh, dialah pencurinya. Sebab mimpi tidak bisa berbohong." Semua orang makin tegang. Malam itu, mereka benar-benar tidur bersama di aula, dengan pengawasan ketat prajurit. Abu Nawas diam-diam menyebar segenggam abu halus di sekitar bantal setiap orang. Keesokan paginya, Abu Nawas memeriksa mereka satu persatu. Hampir semua wajah penuh dengan abu, kecuali satu orang, seorang penjaga pintu istana. Abu Nawas langsung tertawa keras. "Nah, ketemu juga pencurinya." Semua orang bingung. "Bagaimana bisa?" tanya raja. "Baginda, semalam hamba bilang siapapun yang bermimpi aneh pasti pencurinya. Pencuri biasanya takut ketahuan, jadi ia berusaha mati-matian agar tidak bermimpi. Ia tidak tidur nyenyak, bahkan tak berani memejamkan mata dalam-dalam. Lihatlah wajah penjaga itu, bersih dari abu karena ia tidak bisa tidur nyenyak. Dialah pencurinya." Penjaga itu pucat pasi, dan akhirnya mengaku bahwa ia mengambil kunci itu untuk membuka peti harta, tapi keburu ketahuan. Ia berencana mengembalikan kunci sebelum fajar, tapi Abu Nawas sudah lebih dulu membongkarnya. Raja terkejut sekaligus kagum. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau memang selalu punya cara yang tak terpikirkan orang lain." Abu Nawas tersenyum lebar. "Hamba hanya memakai logika sederhana, Baginda. Orang jujur bisa tidur nyenyak, sedangkan pencuri tidak bisa tidur tenang. Itu saja." Raja tertawa terbahak-bahak. "Bagus. Sebagai hadiah, kau boleh mengambil 1 koin emas dari peti harta kerajaan." Abu Nawas pura-pura kecewa. "Hanya 1 koin emas, Baginda? Padahal hamba sudah menyelamatkan seluruh harta kerajaan." Raja menatapnya tajam. "Kalau begitu, kau mau berapa?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan wajah polos, "Baginda, hamba tidak serakah. Hamba hanya minta kunci peti hartanya saja. Biar kalau hamba butuh emas, hamba bisa ambil sendiri." Seluruh istana meledak dengan tawa. Raja pun ikut tertawa sampai keluar air mata. "Dasar Abu Nawas. Kau memang tak ada duanya,"
Sejak saat itu, Raja semakin yakin bahwa Abu Nawas bukan hanya pintar, tapi juga memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah. Dan kisah, misteri kunci yang bikin geger istana, menjadi salah satu cerita yang paling sering ditertawakan di Baghdad. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bayangan ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, para pedagang sibuk membuka lapak mereka. Matahari bersinar dengan semangat, membuat bayangan setiap benda tampak jelas di tanah. Tapi hari itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Abu Nawas, pria cerdik dengan sorban putih dan jubah sederhana, sedang duduk di pinggir jalan menikmati secangkir teh hangat sambil menatap bayangannya sendiri yang sedang menyender di tembok. Tiba-tiba, seorang pria gemuk dengan wajah gusar dan napas ngos-ngosan berlari ke arah kerumunan sambil berteriak, "Tolong! Bayangan saya hilang. Ini pasti sihir. Ini pasti ulah Abu Nawas." Kerumunan pun riuh. Semua orang menoleh ke arah Abu Nawas yang tengah asyik menyeruput teh tanpa rasa bersalah. "Abu Nawas, bayanganku menghilang. Hilang. Kau pasti tahu ini sihir apa?" teriak pria itu, namanya Tuan Barit, pedagang minyak yang terkenal pelit seantero pasar. Abu Nawas tersenyum dan menjawab tenang, "Bayanganmu hilang? Mungkin dia bosan terus-menerus mengikutimu yang pelit itu. Jangan bercanda. Aku serius. Lihat ini," katanya sambil menunjuk ke tanah. Dan benar saja, saat sinar matahari menyinari tubuhnya, tak ada bayangan sama sekali. "Wah," ujar Abu Nawas, pura-pura kaget. "Mungkin bayanganmu mengundurkan diri. Atau kabur karena terlalu banyak hutang perbuatan." Orang-orang mulai tertawa. Tapi Tuan Barit tidak. Ia panik. "Aku sudah ke tabib, ke penyihir, bahkan ke penjual kacamata ajaib, tapi tak ada yang bisa mengembalikan bayanganku." Abu Nawas menatap serius. "Ini urusan besar. Bayangan itu bagian dari identitas. Jangan-jangan, ini konspirasi cahaya dan tanah?" Tuan Barit makin panik. "Jangan main-main. Kembalikan bayanganku atau aku akan lapor ke raja." Mendengar itu, Abu Nawas langsung berubah sikap. Ia berdiri, menyapu sorbannya ke belakang dan berkata, "Baiklah. Tapi untuk mencari bayangan yang hilang, aku butuh waktu dan biaya operasional." "Berapa?" tanya Tuan Barit curiga. "2 karung gandum, 3 dirham perak, dan 1 semangka dingin," jawab Abu Nawas santai. "Semangka dingin untuk apa?" "Untuk menenangkan pikiranku. Karena mencari bayangan bukan pekerjaan mudah," katanya sambil tersenyum. Akhirnya, Tuan Barit setuju. Abu Nawas pun beraksi. Ia mengajak Barit ke berbagai tempat aneh. Gua yang katanya dihuni bayangan bekas, danau pemantul jiwa, hingga ke sumur yang konon bisa memanggil refleksi. Di setiap tempat, Abu Nawas beraksi seperti penyihir. "Bayangan Barit, jika kau mendengar suara ini, kembalilah ke tubuh majikanmu yang bau minyak dan suka menghitung recehan. Namun tentu saja, tidak terjadi apa-apa." Setelah seharian keliling dan Tuan Barit sudah lelah, Abu Nawas tiba-tiba berkata, "Aku curiga, mungkin bayanganmu tertinggal di rumah. Ayo kita ke rumahmu." Mereka pun ke rumah Tuan Barit. Saat sampai, Abu Nawas berkata, "Coba berdiri di halaman rumahmu, di bawah sinar matahari." Barit pun berdiri,
Dan ajaib, bayangannya kembali muncul di tanah. Itu dia. Kembali. Kembali, teriak Barit kegirangan. Orang-orang bersorak. Tuan Barit langsung sujud syukur. Tapi ada satu hal yang dia tidak sadari. Di pagi hari saat dia pertama kali panik, langit Baghdad sebenarnya sedikit mendung. Awan menutupi matahari dan bayangan pun menghilang sementara. Tapi karena panik dan terburu-buru, dia tidak sadar cuaca telah berubah. Abu Nawas hanya menepuk jidat. Tuan Barit, aku tidak mengembalikan bayanganmu, aku hanya menunggu awan lewat. Apa? Ya. Bayanganmu tak hilang. Cuma matahari yang malu-malu pagi tadi. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tuan Barit tersipu malu, tapi dia sudah terlanjur membayar upah 2 karung gandum, 3 dirham, dan 1 semangka dingin yang kini sedang dinikmati Abu Nawas sambil bersandar di pohon. Jadi ingat, wahai penduduk Baghdad, kata Abu Nawas sambil menggigit semangkanya, kalau bayanganmu hilang, jangan buru-buru tuduh sihir. Mungkin itu hanya awan lewat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan sihir di tengah pasar. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar utama dipenuhi keramaian seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, pembeli tawar-menawar dengan suara tinggi, dan anak-anak berlarian sambil membawa kue manis di tangan mereka. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Di tengah pasar, muncul seorang pria asing dengan jubah hitam panjang, sorban merah menyala, dan kumis yang melengkung seperti bulan sabit. Ia membawa tongkat kayu panjang dengan ujung berkilau. Akulah maha penyihir Zamzamillah, teriak pria itu, mengangkat tongkat ke langit. Seketika, suara pasar terdiam. Orang-orang mulai berkumpul mengelilinginya. Dengan suara menggema, ia berkata, siapapun yang menantangku akan kuhapus dari ingatannya sendiri. Tapi siapapun yang percaya padaku akan kuberi emas dari udara. Tentu saja, warga pasar bingung. Sebagian percaya, sebagian tertawa-tawa. Tapi satu orang merasa ini terlalu mencurigakan. Abu Nawas. Dengan jubah putihnya yang sederhana, sorban yang sudah agak kusut, dan senyum jahil khasnya, Abu Nawas mendekati kerumunan. Ah, penyihir ya? Tapi kenapa cuma bisa menyihir orang miskin di pasar? Bisik Abu Nawas kepada salah satu penonton. Beberapa orang tertawa. Zamzamillah menunjuk Abu Nawas. Kau, laki-laki kurus dengan sorban belel, mau menantangku? Abu Nawas mengangkat tangan, oh tidak. Saya hanya rakyat biasa. Tapi, saya kebetulan bisa sedikit sulap juga. Dulu pernah jadi tukang hibur kucing sultan. Warga pasar semakin penasaran. Kalau kau tidak takut, mari kita lomba sulap, tantang Zamzamillah. Abu Nawas mengangguk tenang. Tapi hadiahnya harus menarik. Jika aku kalah, aku akan menyanyikan lagu Ayam Jago sambil berdiri di atas gerobak. Tapi kalau aku menang, kau harus keluar dari Baghdad. Zamzamillah tertawa terbahak-bahak. Sepakat. Maka dimulailah 2 sulap paling kocak sepanjang sejarah pasar Baghdad. Pertunjukan Zamzamillah dimulai. Ia mengangkat tongkat, meniupnya, dan tiba-tiba, wuus! Seekor kelinci muncul dari dalam keranjang kosong. Warga pasar bertepuk tangan. Lalu ia melambai ke arah kendi tua, dan klaak! Kendi itu berubah menjadi ayam hidup.
Wah! Penonton berseru. Abu Nawas hanya mengangguk pelan. Bagus, tapi agak kuno. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia meminjam panci dari pedagang gorengan, dan mulai memasukkan berbagai barang aneh. Sendok, sandal bolong, dan cabai. Lalu ia tutup pancinya. Dengan gaya dramatis, ia berteriak. Ya panciku, masaklah dengan keajaiban. Ia membuka tutup panci dan pop. Keluar asap putih, dan dari dalamnya muncul seekor ikan asin yang sudah matang dan wangi menggoda. Penonton bingung, lalu tertawa terbahak-bahak. Zamzamillah geram. Apa-apaan itu? Abu Nawas menjawab, itulah keajaiban memasak darurat. Bisa sulap, bisa makan siang. Penonton makin heboh. Tak mau kalah, Zamzamillah mengayunkan tongkatnya, lalu menjatuhkan kantong kain ke tanah. Plak! Dari dalamnya keluar batu bata. Salah, katanya gugup. Abu Nawas cepat tanggap. Ia berseru lantang, lihat! Bahkan tongkatnya pun stres. Gelak tawa pun pecah. Bahkan para pedagang sayur ikut menahan perut. Akhirnya, Zamzamillah kesal dan mencoba jurus terakhir. Ia berteriak, aku akan menghilangkan diriku dari pandangan kalian. Lalu ia melemparkan petasan asap ke tanah. Boom! Asap mengepul, dan ia benar-benar menghilang. Tapi 10 detik kemudian, suara dari balik keranjang tomat terdengar, aduh, lututku. Ternyata Zamzamillah sembunyi di balik tumpukan dagangan. Penonton tertawa guling-guling. Bahkan si pemilik tomat sampai jatuh karena ngakak. Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berkata, saudara-saudara, ini bukan sihir. Ini hanya trik dagang. Kalau dia bisa mengeluarkan emas dari udara, kenapa harus mengamen di pasar? Orang-orang langsung menyadari. Mereka mengusir Zamzamillah sambil berseru, pergi kau, penyihir palsu. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menipu warga Baghdad dengan sihir-sihiran. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya, dengan satu hadiah kecil, seekor ayam yang tadi muncul dari kendi. Ia beri nama, Zamza Ayam. Pesan moral. Kadang-kadang, logika dan kelucuan lebih kuat daripada tipu daya dan tongkat sihir. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah pengubah wajah. Pada suatu hari di kota Baghdad, ketika pasar penuh dengan teriakan pedagang dan tawa anak-anak yang bermain layang-layang, seorang pedagang asing tiba dengan kereta penuh barang-barang aneh. Ia memiliki topi yang bisa membuatmu merasa seperti raja, sepatu yang bisa membuatmu melangkah tanpa suara, dan sebuah jubah yang katanya bisa mengubah wajah siapa saja yang memakainya. Dengan jubah ini, kata si pedagang dengan suara meyakinkan, kau bisa berubah menjadi siapa saja, raja, menteri, bahkan wanita tua penjual kue. Berita tentang jubah ajaib ini dengan cepat menyebar hingga ke istana. Dan tentu saja, berita itu juga sampai ke telinga Abu Nawas, si cendekiawan kocak yang lebih cerdik dari 10 menteri digabung jadi satu. Aha, kata Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. Dengan jubah itu, aku bisa bersenang-senang dan mungkin mengerjai beberapa orang penting. Abu Nawas pun mendatangi si pedagang dan pura-pura jadi orang desa yang polos. Wahai tuan pedagang,
katanya dengan suara dibuat gemetar, benarkah jubah ini bisa membuatku berubah wajah? Tentu, hanya 1.000 dirham. 1.000 dirham? Abu Nawas mengerutkan dahi. Kalau begitu, aku coba dulu. Kalau wajahku berubah jadi raja, aku bayar 2.000. Pedagang itu tertawa kecil, yakin si pria tua ini hanya bercanda. Tapi ia mengizinkan Abu Nawas mencoba jubahnya. Begitu jubah disampirkan ke bahunya, Abu Nawas pun berteriak, "Lihat! Aku Raja Harun al-Rasyid." Warga yang berkumpul pun mulai tertawa. Tapi beberapa mulai bingung karena Abu Nawas menirukan gaya bicara raja dengan sangat sempurna. "Pengawal! Tangkap orang ini yang berani meniru raja!" teriak Abu Nawas dengan nada tegas. 2 penjaga pasar yang tak tahu apa-apa langsung panik dan hampir menangkap si pedagang. "Bukan aku! Bukan aku! Itu dia Abu Nawas!" Abu Nawas tertawa keras lalu melarikan diri, meninggalkan pedagang kebingungan dan jubahnya melayang di udara seperti hantu yang kecewa. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke istana. Ia memakai jubah pengubah wajah itu dan muncul di depan pintu kamar raja dengan wajah seperti Sang Ratu. Para pengawal terperanjat. "Paduka Ratu, mengapa Anda kesini malam-malam dan membawa kambing?" Itu memang Abu Nawas, dan dia membawa kambing bernama Zulekha sebagai pengalih perhatian. Abu Nawas berbicara lembut, "Saya ingin berbicara dengan Raja, 4 mata, dan 4 kaki," katanya sambil menunjuk kambing. Raja yang mendengar kegaduhan itu keluar dan hampir pingsan melihat istrinya memeluk kambing sambil menangis. "Apa yang terjadi, wahai istriku?" Abu Nawas menjawab dengan suara lembut yang dibuat-buat, "Kambing ini mengatakan padaku bahwa engkau lebih mencintainya daripada diriku." Raja bingung bukan main. "Apa? Sejak kapan kambing bisa bicara?" "Sejak engkau tidak pulang makan malam 3 hari berturut-turut," sahut Abu Nawas dramatis. Tiba-tiba, si kambing menguik. Raja memijat keningnya, merasa dunia telah gila. Saat itulah Abu Nawas membuka jubahnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Surprise! Raja nyaris terjatuh. "Abu Nawas, aku hampir menikahi kambing karena ulahmu." "Tapi kambingnya setia, Paduka," jawab Abu Nawas dengan senyum polos. Raja yang kesal tapi tak bisa menahan tawa akhirnya memutuskan menghukum Abu Nawas dengan cara unik. "Kau akan kutugaskan jadi pawang kambing istana selama 1 minggu, dan harus berbicara dengan mereka tiap pagi." "Dengan suara lembut atau suara ratu?" tanya Abu Nawas. "Gunakan suara kambing sekalian," sahut Raja. Dan begitulah, setiap pagi di pekarangan istana terdengar suara Abu Nawas berkata pada kawanan kambing, "Zulekha, kamu harus belajar setia. Dan kamu, Abdul Bey, jangan suka nyeruduk tamu kerajaan." Penduduk Baghdad pun tertawa tiap mendengar kabar tentang Abu Nawas, pawang kambing berkostum ratu. Pada akhirnya, jubah pengubah wajah itu dikembalikan kepada si pedagang. Tapi ia memilih untuk menyimpannya di tempat tersembunyi, karena sejak kejadian itu, tidak ada yang berani lagi memakainya, takut berubah jadi kambing kesayangan Abu Nawas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi pahlawan tawa bagi semua orang, membuktikan bahwa kecerdikan dan sedikit kegilaan bisa menciptakan kisah yang tak terlupakan. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.